Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Kalau kau cinta Rasul tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Rasul, kalau kau cinta Al-Quran tepuk tangan. Halo anak-anak soleh dan solehah, selamat berjumpa dengan Bunda Lili Sofa dari PAUD Muslimat Al-Fatah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Oh iya, anak-anak, hari ini masih semangat berpuasa tidak? Masih ya? Oke, pinter sekali. Anak-anak soleh dan solehah harus selalu semangat menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, supaya semakin semangat dan berkah puasanya, Bunda mau bercerita tentang kisah turunnya Al-Quran. Mau dengar kisahnya tidak? Oke, kalau begitu anak-anak silakan duduk yang bagus ya dan dengarkan kisahnya. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril kawan, pelajari serta diamalkan. Di sebuah puncak gunung bernama Jabal Nur, ada sebuah gua kecil bernama Gua Hira. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, di malam hari, ada seorang laki-laki tampan sedang duduk bersemayam di dalam gua itu. Siapakah laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Muhammad. Waktu itu beliau belum menjadi nabi. Beliau punya kebiasaan menginap di gua itu. Mengapa ya beliau sering menginap di situ? Nah, ini masalahnya. Beliau hatinya sangat prihatin. Hatinya susah melihat masyarakat Quraisy yang sangat jahat. Bagaimana tidak jahat? Hobi mereka berperang, saling membunuh antar suku. Bahkan ada yang sampai hati mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena malu punya anak perempuan. Mereka sangat bangga kalau punya anak laki-laki. Padahal laki-laki atau perempuan sama saja. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itulah anak-anak kekejaman dan kebodohan orang-orang Quraisy zaman dulu. Dan bukan hanya itu. Selesai mereka berperang, biasanya mereka menuju Ka'bah. Untuk apa ya? Yang jelas bukan untuk umrah, bukan untuk tawaf, tapi untuk menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Patung yang mereka buat sendiri dari batu, dari kayu, dari makanan, dan barang-barang bekas lainnya. Dibuat patung-patung dan kemudian disembah anak-anak. Bodoh sekali kan? Nah, karena itu mereka disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, malam itu Nabi Muhammad sedang duduk membaca kalimat-kalimat yang mulia, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang susah dia obati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba laki-laki tampan dan gagah itu dikejutkan dengan datangnya seorang tamu yang meluncur dari langit.
Wiu, 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 wush. Dia adalah malaikat Jibril yang mewujudkan diri menjadi seorang laki-laki yang tampan dan bersih kulitnya. Tapi meskipun tampan dan bersih, karena datangnya tiba-tiba, Nabi Muhammad kaget dan takut anak-anak. Sebab ini baru pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Makanya Nabi menjadi takut. Malaikat Jibril mendekati Nabi dan mengucapkan, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Nabi itu ummi, artinya tidak bisa baca dan tulis. Malaikat Jibril semakin mendekati Nabi dan terus mengucapkan, "Iqra, bacalah." Kembali Nabi mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Keringat dingin menetes karena takut. Jantung Nabi berdetak keras. Nabi mundur ke belakang. Punggungnya menempel pada dinding gua yang kecil itu. Malaikat Jibril bukannya pergi, malah semakin mendekati Nabi dan memeluk erat Nabi Muhammad dan membaca surat Al-Alaq mulai ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad pun dituntun untuk membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad dalam pelukan malaikat Jibril menirukan ayat demi ayat sehingga beliau menjadi hafal anak-anak. Setelah dilepaskan pelukannya oleh malaikat Jibril, badannya Nabi menjadi lemas tapi lega rasanya. Malaikat Jibril kemudian menghilang kembali ke langit. Nabi Muhammad yang tampan dan gagah itu tiba-tiba tampak seperti orang yang sangat ketakutan. Dia turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Nabi mengatakan kepada istrinya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah dengan penuh kasih sayang menyelimuti Nabi dengan selimut yang tebal. Khadijah kemudian menanyakan apa yang terjadi. Lalu Nabi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Setelah selesai menceritakan itu, Nabi kemudian tertidur. Buru-buru Khadijah keluar rumah untuk menemui pamannya, seorang pendeta Nasrani. "Paman, telah terjadi sesuatu dengan suamiku." "Apa, Khadijah? Coba ceritakan padaku." "Tadi suamiku buru-buru pulang dari Gua Hira. Dia terlihat ketakutan dan minta diselimuti karena kedinginan. Wajahnya pucat sekali, Paman. Aku cari tahu apa yang menimpanya." Apa yang dia katakan?" "Ketika di Gua Hira, mendadak ada makhluk asing yang mengajarkan beberapa kalimat." "Kalimat apa itu?" Lalu Khadijah mengatakan kalimat-kalimat yang ada dalam surat Al-Alaq pada Warokoh. Warokoh mendengarkan dengan seksama. Tampak wajahnya yang sudah tua itu berkerut mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam hatinya muncul rasa bahagia. "Khadijah, jangan takut. Hada namus." Itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa di Bukit Tursina waktu itu. "Khadijah, tahukah kamu, malam ini
seorang laki-laki Quraisy bernama Muhammad telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Selamat untukmu Khadijah, dampingilah dia dalam perjuangannya. Andai saja badanku masih kuat, pasti akan aku bela suamimu dengan sungguh-sungguh saat dia diserang dan diusir oleh orang-orang Quraisy dari sini. Nah, anak-anak, malam itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai nabi dengan turunnya wahyu bernama Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, Al-Quran ini kelak akan menemani kita di alam kubur, di padang mahsyar, dan di akhirat sebagai kawan pembela atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di surga, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, Allah akan berikan mahkota dari cahaya dan baju berlapis 62 cahaya, dan dimuliakan orang tuanya, diberi tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu, anak-anakku yang saleh dan salehah, mari menjadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya, agar kelak kita bisa memberikan mahkota dari cahaya kepada orang tua kita. Halo anak-anakku sayang yang saleh dan salehah, demikianlah kisah cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.